Ya, awan gelap masih menyelimuti perekonomian dunia. Dana Moneter Internasional atau IMF memberikan sinyal akan terjadinya ancaman resesi pada banyak negara pada tahun 2023 mendatang. Ya, jika pertumbuhan ekonomi melambat dan resesi terjadi, masyarakat pun terancam kehilangan pekerjaan. Lantas apa pemicu penyebab isu resesi global ini? Dan di tengah ancaman resesi yang kian nyata, namun bagaimana nasib lapangan kerja di Indonesia? Pemicu munculnya isu resesi global ini adalah inflasi atau kenaikan harga yang terjadi hampir di seluruh dunia, namun tidak diimbangi dengan naiknya tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat. Situasi ini diperparah dengan adanya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta Cina dan Taiwan yang kian tak menentu. Hal tersebut membuat harga energi dan pangan semakin tinggi. IMF bahkan memprediksi laju pertumbuhan ekonomi dunia menurun dari 2,9% menjadi 2,7% pada 2023 mendatang. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya lapangan pekerjaan. Kondisi ekonomi yang rentan biasanya membuat pelaku usaha harus melakukan efisiensi, ditandai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan. Ya, di Indonesia, startup menjadi industri yang terdampak akan hal tersebut. Akibatnya, banyak di antara mereka yang harus melakukan efisiensi seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK. Seperti Li Startup di bawah ini yang melakukan PHK. Ekonomi masuk resesi, Thomas. Oh, iya. Tapi betul. setitik terang datang atas bangsa ini. Tapi setitik terang datang atas bangsa ini. Yes. Pemulihan Indonesia. Amin. Pemulihan Indonesia. Nah, Amin. mereka yang di PHK, Mereka yang di PHK, yang Pulang dipecat, kampung, yang dipecat, pulang pulang kampung. kampung, pulang kampung, pulang desa, pulang desa, Bangun desa. membangun desanya, membangun desanya, Yes. dan bercocok dan tanam. bercocok tanam. Yes. Jadilah Jadilah ketahanan pangan. Yes. Siap. Jelas, Thomas? Jelas, Thomas. Jelas, Pak Daud. Jadi Jadi semua, semua kembali berkebun. Kembali berkebun, Pak Daud ya. Ingat, Ingat, Thomas. Iya, Pak Daud. tahun depan Tahun depan yang merasakan resesi ekonomi itu di di Jakarta, Yes. Surabaya, Iya. Bandung, Bandung. kota-kota kota-kota besar, Thomas. Kota-kota besar. Bali gimana, Pak Daud? Bali tidak terlalu terasa, Thomas. Yes. Semarang? Semarang berdoa saja. Tapi Yogyakarta, Pak Daud? Thomas, Ya. resesi resesi ini ini tidak berat tidak berat karena semua sudah dipersiapkan Tidak berat. Tuhan. Yes. karena dipersiapkan Tuhan. Yes. Jadi setitik terang Yes. datang atas Jadi bangsa ini. setitik terang datang atas bangsa ini. Amin. Asal rumah ada beras, Asal rumah ada beras, Rumah ada beras. otak waras, otak waras, Otak waras. perut keras, perut keras, nah, dan kerja keras, dan kerja keras, Kerja keras. tidur pulas. tidur pulas. Tidur pulas. Penting rumah ada beras. Penting rumah ada beras. Gak usah pikir tinggi-tinggi. Hidup apa adanya, Pak Daud ya. Iya. 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 Gak usah neko-neko. Penting rumah ada beras. Rumah ada beras. Dan kedua Ada lagi. Apa, Pak Daud? ada Indomie, Ada Indomie, ada mie di rumah. di rumah. Yes. Nah, tapi Berkebun. Tapi ingat tahun depan Ya. bunga bank akan naik. bunga bank akan naik. Oh. Akhir tahun ini Akhir tahun ini bisa 5%. bisa 5%. Ini analisa saya. Kalau Ini saya- analisa saya.
Kalau Tahun Pak Daud depan, punya analisa, tahun depan, akan banyak namanya krisis dolar. krisis dolar. apa artinya Pak? Artinya dolar naik atau dolar susah? Kenapa krisis Cari, Pak. dolar? Kenapa krisis dolar? Karena banyak orang perlu dolar Banyak orang perlu dolar Oh, untuk membayar utang luar negeri, untuk membayar utang luar negeri, utang swasta, Ya. utang swasta, ya. dan utang dan utang pemerintah. Nah, ini Nah, kan analisa saya. Ini kan analisa saya. Tahun depan Analisa Pak Daud Tahun ya. depan bisa keliru, bisa keliru, tapi selalu tepat. Yes. tapi selalu tepat. Iya. Dan ingat Thomas, Dan ingat Thomas, Iya Pak Daud. tahun depan tahun depan Tahun depan. dolar 15.500 dolar 15.500 akan terkunci di situ. Tinggi ya Pak Daud akan ya. terkunci di situ. Akan apa Thomas? Akan apa Thomas? Akan terkunci di 15.500 Pak Daud. Sampai 16.000. Sampai 16.000. Pokoknya akan Pokoknya dikunci di situ. dikunci di situ. Iya Pak Daud. Jelas Thomas? Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Nah, Nah, bunga bank akhir tahun depan akhir tahun depan 2023 2023 67% 67% sampai 7,5. sampai 7,5. Tinggi Itu Pak Daud akhir ya. tahun, Itu akhir tahun, kuartal kedua. Iya. kuartal kedua. Yes. Nah, itu secara pandangan makroekonomi. Itu Pak Daud ya. Nah, setelah pandangan makroekonomi. Iya. Nah, setelah itu, halo, Thomas, Halo, Iya Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. akan naik UMR akan naik UMR naik ya Pak Daud ya. karena mengimbangi karena mengimbangi inflasi. inflasi. Yes. Untuk mengendalikan resesi, Untuk mengendalikan resesi, banyak impor. banyak impor. Karena itu, dolar jadi naik. Dolar naik. Jadi kalau ingin mengendalikan dolar, Iya Pak. Tapi pagi ini Dolar harus ada swasembada pangan. Halo Thomas. Halo Thomas. Iya Pak Daud. Jadi harus swasembada pangan Thomas. Pak Daud sinyalnya bagus Pak. Swasembada pangan Thomas. Iya, kita semua harus punya ketahanan swasembada pangan Pak Daud ya. Dan ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan. Iya Pak Daud. Tidak tergantung impor. Dan tidak tergantung impor. Yes. Baru bisa dolar terkendali Baru di bawah bisa 15.000. dolar terkendali di bawah 15.000. Jelas Thomas? Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Sangat jelas Pak Daud. Jadi berarti hari ini yang punya Jadi dolar tahun jangan depan masuk apa Thomas? apa gimana Pak Daud? tahun depan masuk apa resesi Tahun depan masuk apa? Ekonomi. Resesi Ekonomi. Suku bunga bank akan naik, dolar akan bertahan di UMR akan naik. UMR akan naik, dolar akan krisis Pak Daud ya. banyak yang Banyak yang Thomas ini Thomas